Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febian, mahasiswa jurusan akuntansi dari kelas B tahun 2021. Di sini akan saya jelaskan mengenai tentang teori kepemimpinan mata kuliah perilaku organisasi. Bagian pertama, kepemimpinan atau leadership dan teori kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership berkenaan dengan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan suatu tujuan, yang artinya sikap ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan mengerahkan semua tenaga yang tersedia. Sementara teori kepemimpinan sendiri adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Jenis-jenis teori kepemimpinan. Untuk yang pertama adalah great man theory atau teori orang hebat. Dijelaskan bahwa sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan dibawa seorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Yang kedua adalah trait theory atau teori sifat, yaitu orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Jadi, trait theory ini diperoleh dengan kemampuan pemimpin dapat diperoleh dari pelatihan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri masing-masing pemimpin tersebut. Yang ketiga adalah kontingensi teori atau teori keadaan, yaitu cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Hal ini adalah contoh jenis teori kepemimpinan yang sering dijumpai dalam implementasi kehidupan sehari-hari, bahwasanya seorang pemimpin itu harus melihat keadaan, karena dengan melihat keadaan seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang bijak demi kebaikan bersama. Yang nomor 4 adalah teori transaksional. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Jadi di sini adalah seorang pemimpin akan membuat perjanjian dengan orang lain, dengan artian orang tersebut bisa diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Hampir seperti seseorang yang diperintah dengan imbalan untuk menjalankan dari suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Yang kelima adalah behavioral theories atau teori perilaku. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Dan yang terakhir adalah teori transformasional. Teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Dari jenis-jenis teori kepemimpinan tersebut, saya akan mengambil contoh teori transformasional. Transformational leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat untuk melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Sangat mudah untuk melihat mengapa gaya kepemimpinan ini penting dalam dunia yang senantiasa berubah saat ini. Dari segi namanya, transformasional adalah seorang pemimpin yang harus bertransformasi sesuai dengan keadaan dari suatu perusahaan tersebut. Hampir sama seperti pengertian dengan teori kontingensi teori atau teori keadaan. Namun di sini lebih spesifik lagi dijelaskan transformasional kepemimpinan. Karakteristik pemimpin transformasional yang pertama adalah adaptasi. Sikap yang wajib dimiliki oleh pemimpin dengan jenis transformasional adalah meminimalisir resiko yang dihasilkan dari berbagai implementasi dan perubahan baru menjawab tantangan dinamika pasar yang baru. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin dengan karakteristik transformasional, dia harus bisa melihat situasi dan kondisi dan mampu beradaptasi dengan cepat perubahan agar mencapai tujuan dengan baik. Yang kedua adalah progresif, yang artinya bersedia menerima gagasan dan praktik terbaik industri atau perusahaan yang akan meningkatkan standar perusahaan dalam berbagai aspek. Dari sisi ini progresif dalam artian kita sebagai seorang pemimpin harus bersikap cepat, cekat, dan cekatan melihat apa potensi yang tersedia di keadaan suatu pasar agar tidak tertinggal dan kita dapat memanfaatkan kesempatan itu. Yang keempat adalah visioner, yang berarti memiliki pola pikir optimis tentang perkembangan industri atau perusahaan. Visioner adalah kata lain dari kata optimis. Optimis wajib dimiliki oleh semua pemimpin, dalam artian optimis untuk kebaikan perusahaan agar lebih berkembang di masa mendatang.
Dan yang terakhir adalah menginspirasi dan terbuka. Menjadi inspirasi, memberikan teladan yang etis, empatis, tulus, optimis, serta berwibawa. Seorang pemimpin dengan sejatinya menjadi inspirasi, memberikan teladan yang etis, ini adalah suatu kewajiban. Bukan karena ini hanya sekedar teori, tapi sejatinya seorang pemimpin harus bisa mengayomi semua anggotanya. Dan apabila anggota tersebut dapat terjamin kesejahteraan dan kebahagiaan akan hidupnya, maka timbul suasana pekerjaan yang nyaman, dan dari suasana pekerjaan yang nyaman tersebut, maka suatu tujuan dari perusahaan akan mudah dicapai dan semua orang yang berpengaruh dalam lingkungan industri atau perusahaan tersebut akan mendapatkan hasil yang positif. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.